Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, walaupun Bapak Ibu sekalian ada di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah pada saat hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita tinggikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri dan hamba Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, sebab Engkau yang kudus Tuhan. Allah, dipenuhi kemuliaan-Mu, dipenuhi pujian. Saja
Saja yang suci, Kau saja yang suci, ambil Tuhan, Kau saja yang Yesus, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Seperti pujian ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Jadi iman kami di hadapan Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami muliakan. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak diagungkan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami ada pada saat hari ini Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Roh Kudus Allah hadir di ruangan ini, bahkan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah kami semuanya boleh merasakan hadirat Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat pengagungan kami, dan nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan disenangkan lewat pujian kami pada hari ini. Roh Kudus memenuhi ruangan ini, Roh Kudus memenuhi rumah sidang jemaat Tuhan, bahkan menjamah setiap kehidupan kami, menjamah setiap hati kami. Terpuji, termulialah nama Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah kami semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Terpuji, termulialah nama Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhanku, Raja Maha Besar. Haleluya. Maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Puji Tuhan, pujian kita berkata, Yesus nama di atas segala nama. Allah kita yang besar, Allah kita yang luar biasa. Kita mau lebih lagi semangat memuji Tuhan. Saya sama-sama untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tuhanku Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu bersama pujinya Tuhan.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau Tuhan kami yang besar. Engkau Allah kami, Allah yang layak ditinggikan. Kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya, kita mau sembah Tuhan. Kita menyatakan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kita mau nyatakan kasih Tuhan yang sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, besar Allahku. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Amin. Dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar disembah, layak disembah. Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, besar aku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib.
bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan seluruh kehidupan kita untuk diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan kembali pujian ini, besar Allahku. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sungguh besar ajaib Engkau Tuhan. Kami pagi hari ini memuja, memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya karena kebesaran dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada memuji dan mengagungkan nama-Mu. Oleh sebab itu biarlah lewat pujian, ucapan syukur dan penyembahan kami kepadamu, ini boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Setiap persembahan kami menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kehadiran-Mu. Dan sebentar kami akan kembali diisi kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan berfirman melalui hamba-Mu, itu yang akan menjadi berkat dan menjadi jawaban bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang setiap hari menanti-nantikan Engkau ya Bapa. Karena bagi setiap orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Biarlah firman-Mu pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat karya-karya-Mu yang besar yang Engkau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah tubuh, roh, jiwa kami mempersiapkan yang terbaik untuk diisi kebenaran firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang Kau persiapkan, Engkau mengurapi. Biarlah setiap perkataan-perkataan yang disampaikan adalah perkataan yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Dan setiap firman-Mu itu benar-benar dapat diterima oleh umat-umat kepunyaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, kami akan berdoa bagi Bapak Ibu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan akan memberkati. Kita akan nyanyikan pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang termanis, berjiwaku, ku cinta selamanya. Bapa di dalam surga,
Hari ini kami menundukkan hati hidup kami di hadapan Engkau. Terima kasih karena Engkau yang sudah memberikan kemurahan, Engkau yang sudah memberikan pertolongan, dan Engkau yang sudah memberkati sehingga setiap kami dapat merasakan kemurahan dan berkat-Mu. Buat setiap kami yang dapat lagi merasakan berkat pertolongan Tuhan melalui pertambahan usia baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk setiap tahun-tahun yang Engkau sudah sertai, Engkau sudah tuntun. Kami percaya setiap perjalanan kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Ini menjadi doa kami biar Engkau menjadi yang termanis, Engkau yang terutama dalam setiap kehidupan kami. Supaya hidup kami dalam dunia ini yang kami tahu kalau Engkau memberikannya, Engkau memberikan pertambahan usia, ada hal-hal yang Engkau ingin kami kerjakan. Biarlah kami dapat terus mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu, bahwa setiap kami hidup di dalam kebenaran-Mu, mengenal kebenaran-Mu, dan menghidupi kebenaran-Mu, supaya setiap hidup kami boleh berbuahkan kebenaran. Terima kasih Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita, damai sejahtera dari Engkau. Dan biarlah melalui setiap kehidupan kami, keluarga-keluarga, hidup mereka, hidup kami semua memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Budi Hartanto. Kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita juga akan bersama-sama satukan hati kita. Di mana Ibu Gembala selalu berdoa buat kita, buat jemaat, dan biarlah kita satukan hati kita, kita bersama-sama berdoa buat Ibu Gembala kita. Karena pada tanggal 18 April, Tuhan sudah menambahkan usia dari Ibu Gembala kita 1 tahun lagi. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami semuanya, terlebih khusus bagi Ibu Gembala kami. Di mana pada tanggal 18 April, Engkau sudah menambahkan usia beliau 1 tahun lagi. Engkau sudah menyertai kehidupan beliau, Engkau sudah memberkati kehidupan beliau, Engkau sudah menolong beliau Tuhan. Kami berdoa, biarlah di hari-hari yang akan datang, bahkan bulan-bulan dan tahun-tahun ke depan, Tuhan terus memberkati beliau, limpahkan dengan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan. Tuhan urapi senantiasa, berikan hikmat. Juga biarlah Tuhan berkati dengan karunia-Mu demi karunia-Mu. Kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau melalui bimbingan dari Ibu Gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-15 dan 16. Ibrani 13 ayat yang ke-15 dan 16. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15 dan 16, hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik
dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam ayat yang kita baca dikatakan, marilah kita persembahkan korban syukur kepada Allah. Dan di dalam ayat 16 bagian yang terakhir dikatakan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri tema, persembahkanlah korban-korban yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah korban-korban yang berkenan kepada Allah. Baru saja seminggu yang lalu kita memperingati Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Tuhan Yesus sudah berkorban, mencurahkan darahnya, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah berkorban, memberikan dirinya, nyawanya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, mati untuk menebus saya dan Bapak Ibu semuanya. Dan Tuhan pun mau kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan mau kita pun mempersembahkan korban-korban yang berkenan kepada Allah. Sekalipun apapun yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan dapat membayar kasih Tuhan bagi kita. Sekalipun apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan tidak akan sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan bagi kita. Namun Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan mempersembahkan korban-korban yang berkenan kepadanya. Dan di dalam ayat pokok kita, saya bacakan kembali, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur. Jadi dikatakan marilah kita umat-umat Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita yang sudah menerima karunia Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Korban syukur apa yang berkenan kepada Allah? Korban syukur apa yang menyenangkan hati Allah? Di dalam ayat yang kita baca, dalam ayat yang ke-15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi korban yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir adalah perkataan yang keluar dari bibir, perkataan yang keluar dari mulut, yang mempermuliakan nama Tuhan. Itulah korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita selalu, kita senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berarti Tuhan tidak berkenan dengan perkataan-perkataan yang tidak mempermuliakan namanya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa contohnya? Perkataan yang kotor itu tidak boleh.
Dalam Efesus pasal yang keempat dikatakan, janganlah keluar perkataan kotor dari mulutmu. Kita juga tidak boleh memperkatakan perkataan-perkataan yang najis. Kita tidak boleh mengeluarkan perkataan yang mengumpat, perkataan yang mencaci maki, perkataan yang mengutuk, perkataan yang tidak jujur, karena itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita juga tidak boleh mengeluarkan perkataan yang bersungut-sungut, karena itu juga tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan mau kita mempersembahkan korban syukur yang berkenan kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang mempermuliakan namanya. Apa itu ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan? Ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan, saya bagi menjadi dua. Yang pertama, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui ucapan bibir kita, yaitu pujian kita. Melalui pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan selalu mempersembahkan korban syukur yang berkenan kepada Tuhan, yaitu melalui pujian kita. Bersyukur. Di GBD Elsade Magelang ada program Elsade bernyanyi, Elsade memuji. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita, setiap keluarga, mari kita mau memberikan korban syukur yang berkenan kepada Tuhan melalui pujian kita. Pujian yang mempermuliakan nama Tuhan. Tentunya pujian yang bukan asal keluar dari mulut saja, bukan. Tetapi pujian yang kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Pujian yang kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan. Karena kalau hanya pujian yang keluar dari mulut kita saja, tidak dengan kesungguhan, ya Tuhan tidak berkenan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dikecam oleh Tuhan. Mereka dengan mulutnya memuji Tuhan, tetapi padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Dan tentunya kita harus mempersembahkan korban syukur yang berkenan kepada Tuhan, yaitu pujian yang kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, ketika kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, Tuhan itu hadir. Tuhan bertahta di atas pujian kita. Tuhan senang dengan pujian kita umat-umatnya. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Kita memberikan korban syukur kepada Tuhan. Korban yang berkenan kepada Tuhan. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu melalui pujian kita. Dan memuji Tuhan bukan hanya di gereja saja. Memuji Tuhan bukan hanya ketika sedang ibadah saja. Kapan saja kita bisa memuji Tuhan. Mungkin sambil mengendarai mobil, kita sambil memuji Tuhan. Sambil bekerja, mungkin kita sambil memuji Tuhan. Yang ibu-ibu sambil nyuci, sambil memuji Tuhan. Sambil masak, sambil memuji Tuhan, masakannya akan tambah enak. Karena masaknya dengan sukacita. Jadi kita harus selalu senantiasa mempersembahkan korban syukur, ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus selalu memuji Tuhan. Dan tentunya ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Memuji Tuhan dengan baik, memuji Tuhan dengan benar, memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah memberikan dirinya, mencurahkan darahnya, mati di atas kayu salib bagi kita.
Dan biarlah kita juga mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di gereja, pemimpin pujian, singer, mereka selalu berlatih bersama dengan tim musik. Karena apa? Karena ingin memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bukan pujian yang asal-asalan. Pemain musik ketika main musik, biarlah juga bersama-sama ikut memuji Tuhan, memberikan korban syukur melalui mulut bibir yang keluar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi bukan pujian yang asal-asalan, tapi memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, yang pertama melalui pujian, yang kedua melalui kesaksian. Melalui kesaksian kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Melalui perkataan, kesaksian yang kita sampaikan. Kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kita menceritakan kemurahan Tuhan. Kita menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Kita menceritakan kebesaran Tuhan. Itu merupakan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada banyak contoh tentang orang-orang yang menyampaikan kesaksian, menceritakan tentang Yesus. Dan ada banyak orang yang menjadi percaya. Karena orang-orang tersebut menceritakan berita tentang Yesus. Orang tersebut memberikan pujian, memberikan kesaksian bahwa betapa hebatnya Yesus. Yesus penuh kasih, Yesus penuh kuasa, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Sehingga ada orang-orang yang diberkati dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima, saya bacakan ayat yang ke-27 dikatakan, demikian bunyi firman Tuhan, Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalau kita baca kisah ini mulai ayat yang ke-25, di mana ada seorang yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Perempuan yang sakit pendarahan itu sudah berusaha berobat ke berbagai macam tabib. Sampai hartanya habis, tetapi keadaannya tidak semakin baik, keadaannya semakin buruk. Tetapi ada orang-orang yang bersaksi menceritakan tentang Yesus kepada perempuan ini. Sehingga kita membaca dalam ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Sudah ada beberapa orang, banyak orang yang menyampaikan kesaksian, yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga perempuan yang sakit pendarahan ini, dia memiliki iman kepada Yesus. Sehingga kita membaca dari kisah ini. Karena dia memiliki iman yang sungguh. Karena dia mendengar kesaksian tentang Yesus. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini percaya kepada Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi ada orang-orang yang menyampaikan kesaksian. Bahwa Yesus dia penuh kasih. Yesus dia maha kuasa. Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh. Yesus dapat menyembuhkan orang buta. Yesus dapat menyembuhkan orang kusta. Yesus dapat membangkitkan orang mati. Jadi ada orang-orang yang sudah bersaksi. Ada orang-orang yang sudah menceritakan tentang Yesus. Dan tentunya Tuhan pun mau kita menggunakan mulut kita, bibir kita
untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kesaksian yang kita sampaikan. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, di sana juga ada sebuah kisah tentang seorang perempuan Samaria. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi ketika Yesus ada di sumur Yakub, Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan yang hidupnya tidak baik, perempuan yang hidupnya tidak benar, perempuan yang memiliki banyak suami. Dan ketika berbincang-bincang, Yesus minta air. Dan akhirnya Yesus berkata, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Perempuan itu berkata, aku tidak punya suami. Dan Yesus berkata, benar perkataanmu itu. Apa yang kau katakan benar? Engkau sudah memiliki 5 suami, dan yang sekarang bersama dengan engkau itu bukan suamimu. Dan perempuan itu menjadi heran, karena Yesus mengetahui segala kehidupannya. Yesus mengetahui apa yang sudah dia lakukan. Dan akhirnya bercerita-cerita tentang air hidup. Dan perempuan ini menjadi percaya kepada Yesus. Kemudian pergi masuk ke kota, menceritakan kepada orang-orang yang ada di kota itu. Dan banyak orang-orang Samaria yang menjadi percaya kepada Yesus karena perempuan ini bersaksi. Dan Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, menerima kemurahan Tuhan, kita gunakan mulut kita untuk menceritakan kesaksian, mempermuliakan nama Tuhan. Itulah korban yang berkenan kepada Tuhan. Program di gereja kita juga ada El Sade bersaksi. Mari Bapak Ibu, Saudara, setiap pribadi, setiap keluarga bisa menyampaikan kesaksian Bapak Ibu dan dikirim ke call center. Dan saya percaya setiap kesaksian pasti akan memberkati jemaat yang lain. Jadi biarlah kita gunakan mulut kita, bibir kita untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui pujian, melalui kesaksian. Itulah korban yang berkenan kepada Tuhan, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kita kembali kepada Ibrani pasal yang ke-15, pasal 13 maaf, Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-16, saya akan bacakan. Ibrani 13 ayat yang ke-16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, korban-korban yang berkenan kepada Tuhan adalah ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua di dalam ayat 16 ini dikatakan, jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jadi korban yang berkenan kepada Tuhan, selain ucapan bibir yang mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan juga mau kita berbuat baik, kita memberi bantuan. Kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan, kita yang sudah menerima kasih Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, Tuhan mau kita mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan, yaitu melalui perbuatan baik kita. Kita memberi bantuan dan lain sebagainya. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Kita yang berdosa sudah Tuhan selamatkan.
Dan Tuhan pun mau kita berbuat baik kepada sesama kita. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Tetapi kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, Tuhan mau kita memberikan korban yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kita berbuat baik, melakukan kebaikan kepada sesama kita. Di dalam Galatia pasal yang ke-6, Galatia pasal yang ke-6, saya akan bacakan ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan dalam firman Tuhan. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, firman Tuhan katakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita bosan untuk berbuat baik. Dan kita berbuat baik dikatakan, berbuat baiklah kepada semua orang, tidak terkecuali. Sekalipun di dalam bagian akhir dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman, tetapi kita harus berbuat baik kepada semua orang. Semua orang itu tidak terbatas, bukan hanya orang yang kita kenal saja. Semua orang itu ya semua, termasuk orang yang tidak kita kenal, termasuk orang yang memusuhi kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6, ayat 27, saya bacakan Lukas 6 ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita. Mungkin kita sudah melakukan yang baik, tapi orang itu membalas dengan yang tidak baik. Kita sudah melakukan yang baik, orang itu membalas dengan hal yang jahat. Tetapi Tuhan mau kita tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan mau kita selalu melakukan kebaikan. Itulah korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan, Lukas 6 ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi orang-orang berdosa, orang-orang dunia, mereka juga berbuat baik kepada orang yang baik kepada mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita harus lebih dari orang-orang dunia. Kalau orang dunia berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepada mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita. Mungkin ada yang berkata, jongasi. Ini firman Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, memberikan korban yang berkenan kepada Tuhan,
kita harus berbuat baik kepada semua orang, tidak terkecuali. Dan kita juga bersyukur program di gereja kita ada LSAD Peduli. LSAD Peduli. Jadi kalau mungkin ada jemaat-jemaat yang karena keterbatasan mereka tidak dapat beribadah secara online, mereka tidak dapat mendengar firman melalui media sosial. Ya, biarlah Bapak Ibu kita boleh bersama-sama peduli kepada mereka, mengajak mereka untuk bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tentunya tidak banyak-banyak, sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. 1 atau 2 orang. Juga ada program LSAD Berbagi. Ini juga korban-korban yang berkenan kepada Tuhan, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita memberi bantuan, itulah korban yang berkenan kepada Tuhan. Ada program berbagi bagi masyarakat yang ada di lingkungan di belakang gereja. Biarlah kita bersama-sama. Saya mendorong kita memberikan korban-korban yang berkenan kepada Tuhan melalui perbuatan baik kita, dengan kita memberikan bantuan dengan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin dengan bantuan dana kita bisa berbagi. Dengan tenaga kita bisa berbagi, kita bisa berbuat baik. Dengan ide-ide kita, dengan pemikiran kita bisa berbuat baik. Dan Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan, menerima kemurahan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, kita mempersembahkan korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Jangan sampai di situasi yang sulit seperti ini, terus kita berhenti untuk menjadi berkat. Sebagai anak-anak Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya, kita harus senantiasa, kita harus selalu mempersembahkan korban syukur yang berkenan kepada Tuhan. Kita selalu menaikkan syukur kita, pujian kita terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, kita terus melakukan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Dia yang sudah menebus kita, Dia yang sudah menyelamatkan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, mendorong kita semuanya untuk tetap dan terus mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Melalui LSAD bernyanyi, LSAD bersaksi, LSAD berbagi, LSAD peduli. Mari kita bersama-sama memberikan korban yang berkenan kepada Tuhan. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi kita, dan kita pun harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Mari pemain musik, kita akan sama-sama memberikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui ucapan bibir kita, pujian kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku. Mari singer maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa korban syukur kami yang terbaik, pujian kami. Haleluya. Penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui puji. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembah yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya, gloria. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita nyanyikan pujian ini kembali, ku bawa korban syukur, dan dengan kasih Kristus Ibu Trivena Wiono maju depan minta dalam doa. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang sudah menebus kami. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Allah yang sudah memberikan segalanya buat kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah ajarkan kami Tuhan untuk membawa persembahan kami dari hati kami yang terdalam dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh keagungan kepadamu Bapa. Tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu memuji Engkau, yang tidak bersungut-sungut, yang tidak mengeluh akan keadaan kami Tuhan. Tapi biarlah kami boleh mengerti Tuhan untuk setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Kami boleh semakin hari semakin dewasa rohani Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau Bapa. Dan kami boleh selalu bersyukur Tuhan untuk setiap keberadaan kami. Dan kalau kami masih ada sampai saat ini, semua juga karena Engkau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap yang Engkau beri buat kami.
Terima kasih Bapak, ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu memuliakan Engkau dalam setiap hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersaksi dari cinta-Mu Tuhan. Supaya dunia boleh tahu Tuhan bahwa Engkau Allah Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran Tuhan. Untuk bersaksi Tuhan. Memberitakan firman-Mu Tuhan. Akan kedatangan-Mu yang sebentar lagi Tuhan. Biarlah kami boleh siap sedia Tuhan. Untuk menyambutnya. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan menyimpan firman-Mu dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan sudah sangat jelas kepada kita hari ini. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang melatih kita. Jadi anak-anak Tuhan yang tangguh, jadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu terus berikan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Dengan pujian-Mu, dengan kesaksian-Mu. Dan saya tambahkan satu lagi, dengan doa-Mu. Ketika kita berdoa satu dengan yang lain, kita sedang memuliakan Tuhan. Kita menyebutkan kekuatan Tuhan, menyebutkan kasih Tuhan. Hari-hari ini adalah hari di mana Tuhan melatih kita untuk menceritakan bukan tentang kita, tapi tentang siapa Tuhan, tentang apa karyanya dalam kehidupan kita. Karena itu jangan berhenti memuji Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan, berdoa bagi keluarga-keluarga kita dan juga keluarga GBDI El Shaddai. Ingat, satu hari, satu keluarga. Anda bukan hanya membuka berita-berita, tapi kalau Anda temukan ada satu nama, satu keluarga, bawa mereka dalam doa. Sebutkan kebesaran Tuhan atas keluarga-keluarga ini. Kami juga memberikan beberapa pengumuman. Tadi dalam firman Allah sudah didorong Bapak Ibu untuk kemudian kita juga terlibat bersama-sama di dalam gerakan El Shaddai berbagi. Jadi pada minggu-minggu yang akan datang kita akan melakukan berbagi bagi setiap keluarga yang ada di lingkungan gereja. Jadi Bapak Ibu dapat ikut bersama-sama, yang terbeban dapat berbagi kasih melalui donasi ke rekening BCA 234 atas nama Bapak Titus Hernawan dan Bapak Putut Mayangkara. Dan setiap dana ini akan dikelola oleh panitia untuk dapat menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar lingkungan gereja. Kemudian gereja juga akan membagikan masker kain. Ya, jadi semacam ini Bapak Ibu juga nanti dapat melihatnya. Masker kain ini sesuai dengan anjuran pemerintah adalah masker yang sekarang dihimbau untuk seluruh masyarakat di Indonesia menggunakannya. Jadi kami akan membagikan masker kain ini secara gratis. Setiap keluarga dapat memperolehnya sesuai dengan jumlah keluarga masing-masing. Ya, apabila ada keluarga yang jumlahnya besar, ya Anda dapat juga mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya dengan gratis? Yang pertama, hubungi call center. Jadi Bapak Ibu sekali lagi yang belum mencatat, tolong mencatat call center 0812 2888 4442. Yaitu adalah nomor yang mudah, saya harap dapat diingat. Lalu yang kami harapkan Bapak Ibu tuliskan melalui WA nama keluarga, kepala keluarga, jumlah keluarga, lalu sertakan alamat lengkap. Ya, kalau Bapak Ibu dapat lakukan share lokasi, ya share location, dapat lakukan itu ke WA. Dan masker ini Bapak Ibu dapatkan akan diantar ke alamat rumah menggunakan GoSend. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar rumah. Kami akan bekerja sama dengan beberapa driver ojek online dan itu adalah bentuk kerjasama supaya kita juga bisa memberkati mereka. Dan masker ini akan diantar melalui GoSend. Nah, saya berharap Bapak Ibu dapat menunggu berdasarkan urutan info, ya, menunggu gilirannya. Dan satu keluarga akan dilayani satu kali, ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu berikan jumlahnya sesuai dengan jumlah keluarga. Dan kita berharap semua keluarga-keluarga yang lain juga dapat kesempatan untuk memperolehnya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari terus bersyukur, terus berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya kekuatan dari Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin secara khusus juga berterima kasih karena saya mendapat banyak sekali ucapan
perhatian, doa kepada saya. Saya percaya semua hal yang baik ya, hari ini saya dapat belajar mengingat ya, semua hal yang baik yang Tuhan kerjakan itu karya Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara adalah bagian keindahan karya Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan menjadi doa saya, mari kita terus berjalan bersama-sama. Kita melayani di ladang Tuhan yang empunya tuaian. Ladangnya sudah menguning, kita harus bekerja bersama-sama. Lebih giat, lebih kuat bersama-sama. Dan biarlah kita menyerahkan setiap hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kiranya hidupmu, hidup saya, hidup kita semua menggenapi rencana Tuhan. Dan dari hidup kita, kebesaran nama Tuhan akan diberitakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bapak Ibu yang ada di rumah dapat berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman, genapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita semua mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Karya-Mu besar, karya-Mu luar biasa buat kami. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebesaran-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Kasih setia-Mu selalu baru buat kami. Hari ini kami mengucap syukur dapat memuji Engkau. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal buat setiap kami ya Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur dapat memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa pakai setiap hidup kami, menggenapi firman-Mu. Biar ucapan bibir mulut kami adalah ucapan bibir yang memuliakan Engkau. Beri kami sukacita memuji Tuhan, menyaksikan Engkau, menaikkan doa-doa kami. Biarlah semuanya memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan berkati kami supaya perbuatan kami adalah perbuatan-perbuatan yang juga memuliakan nama-Mu, membagikan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menceritakan bukan tentang diri kami, tapi tentang apa yang Engkau perbuat atas kami. Karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau memberkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai dimanapun berada. Kami percaya Engkau memberkati kami jadi jemaat-jemaat-Mu yang bertumbuh kuat di dalam Engkau. Melewati apapun juga, kami percaya Engkau melengkapi kami, memakai kami menjadi kesaksian. Sehingga nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Genapi firman-Mu dalam setiap kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar, bukan hanya menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran, tapi menghidupinya, melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap umat-umat-Mu yang ada dimanapun, kami percaya kekuatan-Mu, penyertaan-Mu ada dalam hidup mereka. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bagi mereka yang ada dalam kelemahan,
Tuhan kami berseru di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Di dalam mereka yang ada dalam masalah kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar yang baik. Terima kasih Tuhan memberkati setiap apa yang sudah mereka lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini dalam pujian musik dan juga pelayanan firman Allah, Engkau akan memberkati kehidupan pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, untuk mereka terus melayani, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah ini, kami percaya berkat penyertaan-Mu akan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, mari Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah, dan kita yang ada di tempat ini, kita menerima dengan sukacita berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, mari kita terima berkat Tuhan dan cinta kasih daripada anak-Nya dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Terima kasih dan setiap kita yang percaya berkata amin.